Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum fisika dasar 1, materi isolasi pegas F2, oleh saya Devi Anggraini dengan NIM 2201091, Teknik Perminyakan C 2022. Yang pertama di sini adalah abstrak. Tujuan dari praktikum rangkaian isolasi pegas ini adalah untuk menentukan nilai tetapan atau konstanta pegas dan menentukan percepatan gravitasi. Alat yang digunakan adalah PET, Masses and Springs. Osilasi atau getaran ialah apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama. Sedangkan pegas sendiri adalah benda elastis untuk menyimpan energi mekanis. Osilasi merupakan gerak harmonik sederhana yang disebabkan kecenderungan gaya akan memulihkan atau mengembalikan pegas ke keadaan awalnya. Jika sistem pegas massa, getaran terjadi akibat adanya gaya elastis pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya yang memenuhi hukum Hooke. Kata kunci di sini adalah rangkaian osilasi pegas, percepatan gravitasi, osilasi atau getaran, pegas, gerak harmonik sederhana, dan hukum Hooke. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Gerak harmonik adalah sebuah kajian yang penting, terutama jika kita bergelut dalam bidang teknik, elektronika, geofisika, dan lain-lain. Bila suatu benda bergerak bolak-balik terhadap suatu titik tertentu, maka benda tersebut dinamakan bergetar. Dalam fisika dasar terdapat beberapa kasus benda bergetar, di antaranya adalah gerak harmonik sederhana. Apabila suatu gaya, dalam hal ini diartikan tarikan atau dorongan, bekerja pada suatu sistem, misal dalam sebuah pegas yang diberi beban, maka akan menimbulkan perubahan keadaan, yaitu pemanjangan atau pemendekan pegas dan perubahan posisi beban dari titik seimbang atau titik di mana sistem belum diganggu. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua adalah menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. 1.3 permasalahan adalah: 1. Bagaimana cara menentukan tetapan pegas? Kedua adalah bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi. Selanjutnya adalah bab 2 dasar teori. 2.1 Rangkaian osilasi pegas. Getaran atau osilasi merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Dalam osilasi, sebuah benda melakukan gerak bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik seimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerakan bolak-balik dinamakan periode atau T, serta second atau detik, yaitu waktu. Jika sebuah sistem fisis berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan min K kali X, di mana F adalah gaya pemulih dan K adalah konstanta gaya dan X simpangan, maka salah satu sistem gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar 1, osilasi sistem massa pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi akibat dari gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan arah dengan gaya pemulih. Oleh karena itu, ditandai dengan tanda min. Pada saat beban yang ditarik dari keadaan setimbangnya kemudian dilepaskan, maka akan berosilasi dengan periode osilasi T dengan rumusan T sama dengan 2pi akar M per K sama dengan 2pi per W. Dari persamaan di atas kita memperoleh rumus dari konstanta pegas itu adalah K sama dengan 4pi kuadrat kali M per T kuadrat. Pada saat keadaan seimbang, sesuai dengan hukum Hooke, maka hubungan pertambahan panjang pegas atau delta X, konstanta pegas dan percepatan gravitasi G adalah Mg sama dengan K dikali delta X. Dari persamaan tersebut diperoleh percepatan gravitasi yaitu G sama dengan K kali delta X dibagi massa. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana, dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan massa dikali percepatan. Lalu negatif K dikali X sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat, dengan M adalah massa pegas, A percepatan, dan K adalah tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T atau posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial.
Jika ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan atau A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan akar K per M dengan persamaan X buka kurung T sama dengan A cos buka kurung WT ditambah sudut. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang atau delta X. Secara skalar dinyatakan oleh F sama dengan K dikali delta X, dengan K adalah sebuah konstanta. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi. 3.1 Flowchart. Yang pertama adalah buka simulation page, masses and springs, lalu start, ke lab, pasang penggaris pada titik 0 sejajar di bawah pegas, lalu gantungkan benda pada pegas, lalu tarik sedikit ke bawah dan lepaskan. Lalu mencoba dengan massa yang berbeda-beda, memperhatikan hubungan massa dengan gravitasi, mencari waktu yang diperlukan untuk beberapa getaran, lalu membuat grafik antara T kuadrat dengan total massa, menganalisis hubungan antara massa benda dengan periode, serta menentukan nilai konstanta pegas serta grafik simpangan dan massa beban. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama PET simulasi, yang kedua stopwatch, yang ketiga penggaris, dan yang keempat massa, dan yang terakhir laptop. 3.3 prosedur kerja adalah yang pertama buka link PET Projectile Motion Simulation, dan yang kedua klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Lalu yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. 7. Gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan adalah catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. 3.4 Pengolahan data. Yang pertama adalah damping di non. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dengan massa 50 sampai 200 dengan penambahan 10. Spring konstan dengan skala 3 dan 7. Simpangan sama dengan 50 dan N adalah banyaknya waktu selama 10 getaran. Dari data-data yang sudah diambil ini, kita melakukan percobaan data dengan simulasi PET. Untuk memperoleh data-data di bab 4 ini, kita melakukan percobaan di PET simulasi. Yang pertama kita adalah menggunakan skala 3 dan 7 dengan massa 50 hingga 200 gram, lalu displacement dan natural length, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan damping 0. Lalu yang pertama kita sejajarkan penggaris 0, sejajarkan 0 di bawah pegas. Lalu kita menggunakan stopwatch. Saya menggunakan stopwatch HP juga. Lalu kita gantungkan massa benda pada pegas. Lalu kita simpangkan di 50. Lalu kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diperoleh waktu 0,663. Lakukan hal yang sama dengan penambahan massa 10. Berarti 60. Di simpangan yang sama juga. Di 50. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diperoleh 0,7.17. Lalu yang ini adalah pengambilan data yang pertama, lalu yang kedua adalah dengan skala 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dengan massa yang sama juga 50 hingga 200 gram. Kita coba lagi secara berulang-ulang. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diperoleh 0,548. Lalu dengan penambahan yang sama 10, kita simpangkan lagi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,543. Jadi seperti ini kita mengambil data dengan sampai massa 200 gram dengan skala 3 dan 7. Lalu setelah diperoleh data-data yang kita lakukan di PET ini, selanjutnya adalah setelah kita menemukan data-data dari percobaan simulasi PET tadi, di bab 4 kita akan menganalisa data. Yang pertama adalah tabel 1 dengan skala 3 dengan massa 50 sampai 200 dengan waktu yang telah kita dapatkan tadi dengan N banyaknya getaran dengan T periode dan T kuadrat. Lalu setelah itu kita dapatkan juga pada skala 7 dengan massa yang sama, dengan waktu yang sudah kita dapatkan dengan percobaan simulasi tadi, dengan N yang sama, dengan periode yang didapatkan dari T dibagi N, lalu T kuadrat. Setelah itu saya membuat grafik skala 3, yaitu periode terhadap massa yang telah kita lakukan di percobaan simulasi PET tadi. Sama halnya dengan grafik 2, yaitu skala 3 T kuadrat terhadap M. Kita lihat di sini berbanding lurus terhadap massanya. Grafik 3 juga sama seperti grafik 1 dan 2, yaitu skala 7 periode terhadap massa dan grafik 4 skala 7 T kuadrat terhadap massa. Di sini kita lihat bahwa sama-sama berbanding lurus. Selanjutnya adalah perhitungan. Tabel ketiga yaitu regresi skala 3. Kita menghitung regresi ini dengan menjumlahkan total massa, menjumlahkan periode kuadrat massa, menjumlahkan massa kuadrat, dan menjumlahkan massa dikali T kuadrat. Lalu kita temuin, setelah itu kita menyelesaikan regresi linear skala 3 yang A1 sama dengan N dengan rumusnya MI T kuadrat dikurang MI dikali T kuadrat, lalu dibagi N dikali MI kuadrat dikurang MI pangkat 2. Lalu kita masukin data-datanya, yaitu 16 dikali 2440,94 dikurang 2000 dikali 16.471 dibagi 16 dikali 283.900 dikurang 2000 pangkat 2. Kita temukan hasilnya 3,9055,04 dikurang 32942 dibagi 4542400 dikurang 4 juta sama dengan 6113,04 dibagi 5420400, dan kita temukan hasilnya A1 sama dengan 0,01127. Lalu hal yang sama juga dengan A0. Kita masukin datanya, rumus M dikali T kuadrat dikali T kuadrat dikurang MI dikali MI dikali T kuadrat dibagi N MI kuadrat dikurang MI pangkat 2. Lalu kita masukin datanya dan kita temukan hasilnya A0 yaitu minus 0,37935. Jadi kita temukan persamaan regresi linear ini adalah Y sama dengan A1X ditambah A0 atau sama dengan 0,01127X dikurang 0,37935. Hal yang sama juga pada tabel keempat, yaitu regresi skala 7. Kita mentotalkan semua M T kuadrat, M kuadrat, dan M dikali T kuadrat. Lalu kita temuin hasilnya dan kita masukkan ke rumus regresi linear, dan diperoleh A1 nya sama dengan 0,00501 dan A0 sama dengan negatif 0,00477, dan persamaan dari regresi linear skala 7 ini adalah A1X dikurang A0 sama dengan 0,00501 X dikurang 0,00477. Lalu di 4.3 pembahasan,
Pada grafik T kuadrat terhadap massa skala 3 dan 7 yang dilakukan dengan simulasi PET ini, dapat dilihat bahwa jika beban massa ditambahkan, maka periode juga akan semakin besar. Massa beban berbanding lurus dengan kuadrat periode pegas, atau periode pegas berbanding lurus dengan akar kuadrat massa beban. Dan selanjutnya dari konstanta pegas bahwa semakin besarkah, semakin sukar pegas diregangkan, dan semakin kecilkah, maka semakin mudah diregangkan. Untuk menentukan konstanta pegas menggunakan rumus persamaan T sama dengan 2pi akar M per K. Lalu kita ubah menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Lalu M gradien sendiri ini adalah 4pi kuadrat M per K, jadi kita masukin T kuadrat sama dengan M gradien dikali M, yaitu 0,01127 dikali massa. Sehingga rumus K sendiri adalah 4pi kuadrat dibagi gradien. Lalu kita masukin 4 dikali pi 3,14 kuadrat dibagi gradien skala 3, yaitu 0,01127. Kita dapatkan konstanta pegasnya adalah 874,85 N per M. Selanjutnya pada grafik 4 skala 7 T kuadrat terhadap massa, menghitung konstanta pegas dengan rumus persamaan yang sama, yaitu T sama dengan 2pi akar M per K menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Lalu kita dapatkan T kuadratnya sama dengan 0,00501 dikali M, sehingga K sama dengan 4pi kuadrat dibagi gradien, dan K sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dibagi 0,00501, dan kita dapatkan hasilnya 7,8719 N per M. Jadi pada skala 7 konstanta pegas yang didapatkan yaitu K sama dengan 7,871,9 N per M. Dan yang terakhir adalah bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Hubungan antara periode dan periode kuadrat terhadap massa, bahwa semakin besar massa yang digantung pada pegas, maka semakin besar juga periodenya atau berbanding lurus. Dan yang kedua adalah nilai percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat, dapat dibuktikan melalui percobaan gerak harmonik sederhana pada pegas. Dan yang ketiga, periode getaran pegas dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K, dan persamaan definisi periode yaitu T sama dengan waktu dibagi banyaknya jumlah getaran. Yang terakhir, konstanta pegas dapat ditentukan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K dikuadratkan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Lalu T kuadrat sama dengan M gradien sendiri itu adalah 4pi kuadrat M per K, sehingga rumus konstanta pegas sendiri adalah K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. Yang terakhir ada 5.2 saran. Perlu melakukan penelitian lanjut untuk membandingkan nilai konstanta pegas dengan skala dan massa yang berbeda-beda, agar lebih memahami tentang perbandingan nilai konstanta dengan skala lain. Demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.